Hai guys, kembali lagi sama aku. Dan kali ini aku akan ngebahas tentang berita gitu ya, tentang Donald Trump di mana dia tuh membuat kebijakan yang menggegarkan publik di mana dia akan istilahnya mendeportasi ya mahasiswa-mahasiswa asing yang kuliah di Harvard. Nah, sekarang sebagai orang awam tentu tuh kita bertanya-tanya gitu ya, kenapa kok Trump itu sebegitunya gitu untuk melawan mahasiswa asing khususnya mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Harvard University. Apa kalian juga bertanya-tanya kenapa Trump melakukan itu? Sebenarnya ada beberapa alasan guys kenapa Trump tuh melakukan itu gitu ya. Yang pertama itu tuh karena Trump ini dan para pendukungnya menganggap bahwa kampus-kampus terkenal seperti Harvard itu adalah sarangnya orang-orang liberal. Jadi menurut mereka orang-orang liberal ini itu tuh punya pandangan yang beda banget sama pandangan konservatifnya si Trump. Jadi kalau Trump itu nyerang Harvard itu tuh semacam caranya dia gitu ya untuk menunjukkan kalau dia itu lagi melawan kelompok elit yang dia rasa atau dia anggap punya pengaruh besar di Amerika Serikat. Nah, jadi yang kedua, Trump itu tuh punya semboyan yang paling terkenal di mana dia tuh percaya gitu ya kalau semua hal yang ada di Amerika mulai dari pekerjaan, kesempatan atau apapun itu tuh harus didahulukan itu adalah warga Amerika Serikatnya dulu. Karena semboyannya itu memang adalah Amerika dulu atau American first gitu ya. Jadi dia menganggap kalau Harvard itu sebenarnya terlalu banyak menerima mahasiswa asing. Jadi dia kepingin kalau kursi kuliah di Harvard itu tuh maksudnya Trump ya buat orang-orang Amerika dulu aja gitu. Karena dia mikirnya kenapa harus kasih kesempatan sama mahasiswa asing kalau warganya tuh masih butuh untuk kuliah di sana. Yang ketiga itu adalah masalah anti-Yahudi yang sudah menyebar di kampus Harvard. Jadi ini alasan yang paling baru sebenarnya dan memang menjadi pemicu utama gitu ya. Karena kan udah mulai banyak demo di kampus-kampus Amerika termasuk Harvard juga. Jadi Trump menganggap bahwa Harvard ini nggak becus lah menangani masalah anti-Yahudi yang muncul di kampus itu. Jadi dia kayak nuduh Harvard itu membiarkan hal itu terjadi dan nggak melindungi gitu ya mahasiswa Yahudi. Jadi dia marah lah dan bilang Harvard ini harus memang lebih tegas gitu ya dalam masalah anti-Yahudi ini. Yang keempat, dia nih punya trust issue ya. Jadi Trump ini punya trust issue terhadap pengaruh asing, terutama China. Jadi Trump ini punya kekhawatiran soal keamanan negara. Jadi dia curiga kalau Harvard ini punya hubungan yang terlalu dekat atau kerjasama yang terlalu dekat sama pemerintah China. Jadi dia menganggap, karena kan selama ini Trump ini menganggap China ini sebagai saingan ataupun musuh terbesarnya gitu ya. Jadi dia pengen memastikan bahwa mahasiswa asing yang masuk ke Amerika itu harus benar-benar cinta sama Amerika dan gak akan bikin masalah. Dan dengan membatasi ini itu tuh adalah bagian dari upayanya Trump itu buat ngurangin gitu ya pengaruh asing yang dia anggap negatif. Yang kelima ya mungkin karena memang kalau kita lihat gaya politiknya Trump ini kan memang suka bikin heboh gitu ya. Jadi memang Trump ini suka membuat kontroversi, suka mencari perhatian. Nah, dengan menyerang Harvard yang terkenal, itu menurut dia adalah cara yang ampuh gitu ya untuk menjadi sorotan media dan juga nunjukin ke pendukungnya dia kalau dia tuh sebenarnya berani melawan sistem gitu ya atau institusi besar yang berani melawan pemerintahannya dia. Dan Trump ini juga membuat ancaman-ancaman gitu ya, mulai dari potong dana miliaran dolar, kemudian juga ngatur jumlah mahasiswa asing, dan semua itu dia lakukan untuk mendapatkan juga ya salah satunya perhatian publik, karena ini adalah tindakan yang cukup ekstrim gitu ya, dan otomatis pasti akan langsung jadi berita besar lah gitu. Jadi mungkin teman-teman udah pada tahu kalau Donald Trump itu sebenarnya bertindak seperti itu karena dia tuh punya pandangan politik yang kuat tentang siapa yang harus jadi prioritas di Amerika Serikat. Dia juga nggak segan-segan gitu ya untuk menantang institusi yang dia anggap liberal, dan dia juga mau menunjukkan ketegasannya dia sama pendukung-pendukungnya dia dalam menangani masalah yang dia anggap penting seperti keamanan serta pengaruh asing. Mungkin bagi teman-teman ada yang bertanya gitu ya, kalau pada bilang kok berani banget gitu ya Trump ini, apa nggak mikirin gitu dampaknya dari semua kebijakan dia.
Kalau teman-teman baca, jadi Trump ini memang punya cara berpikir sendiri gitu ya. Karena kalau dari berita-berita yang aku baca, Trump ini memang yang paling penting gitu ya bagi Trump ini adalah sebenarnya janji kampanye dan pendukungnya dia. Jadi buat Trump yang paling penting itu adalah bagaimana caranya dia menepati janji-janjinya dia waktu kampanye. Biar apa? Biar para pendukungnya yang lumayan banyak itu ya seneng gitu. Kalaupun kebijakan yang dia bikin itu kayak ngurangin mahasiswa asing, itu kan pas banget sih sebenarnya sama slogannya dia waktu kampanye dulu, dimana dia memang mengagung-agungkan, dimana dia selalu bilang Amerika dulu, American first, atau lawan kaum elit liberal. Itu tuh dia bakalan, walaupun hal itu penuh dengan kontroversi, kebijakan-kebijakannya dia, tapi kalau itu membuat para pendukungnya seneng, dia bakalan gas terus meskipun ada yang gak suka gitu ya. Terus karena Trump ini lumayan unik, jadi dia memang itu percaya diri banget. Jadi dia tuh sangat percaya sama instingnya dia sendiri gitu. Jadi dia percaya kalau apa yang dia lakukan itu tuh benar, dan dia tahu banget bahwa apapun kebijakannya dia itu bakalan bawa hasil yang bagus. Kalaupun awalnya mungkin jadi masalah atau ada yang teriak-teriak nggak setuju, dia mungkin mikir nanti juga bakalan kelihatan gitu hasilnya. Jadi dia tuh sangat percaya terhadap keputusan-keputusan yang diambil gitu. Dan yang paling aku lihat gitu ya dari Trump, kalau dia tuh memang cenderung lebih fokus pada hasil yang bisa langsung kelihatan, bukti dari kemenangannya dia gitu. Jadi hal-hal rumit yang mungkin membutuhkan waktu agak lama itu kelihatannya ya, itu bukan menjadi prioritasnya dia. Jadi bukan berarti dengan kebijakan ini Trump itu nggak mikir apa dampaknya, tapi dia mungkin sadar gitu ya kalau kebijakannya ini bakalan bikin ribut ataupun merugikan pihak lain, tapi dia anggap itu sebagai hal yang wajar, atau bahkan dia mungkin menganggap bahwa hal-hal ribut kayak gini tuh perlu gitu. Dan kalaupun kebijakan yang dia terapkan itu merugikan pihak yang dia anggap lawan selama ini, itu tuh bisa jadi dampak yang justru Trump itu anggap sebagai hasil dari yang memang dia inginkan, ngerti nggak? Jadi dia tuh pengen dengan kebijakannya ini, negara yang mungkin dia anggap sebagai lawannya dia merasa dirugikan gitu. Jadi kan ibaratnya dia kalah gitu, lawannya ini kalah. Artinya Trump ini memang unik gitu ya. Jadi memang fokus utamanya dia itu adalah yang menurut dia yang dianggap penting bagi Amerika dan pendukung-pendukungnya dia. Jadi dia tuh nggak akan ragu gitu ya, ambil langkah yang besar yang mungkin bikin kaget ataupun gak setuju oleh banyak pihak. Tapi karena untuk dia mencapai tujuannya atau dia perlu mencapai tujuan itu, maka semua hal akan dia lakukan. Gitu.